Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin wal muslimat wa jumratal mukminin, ayah bunda, tuan puan, orang baik di mana saja Anda berada, khususnya jamaah TV dakwah Al-Surwi. Semoga kita selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah dalam mengisi perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga sisa umur yang Allah berikan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Hadirin yang berbahagia, wa jumratal mukminin, jamaah TV dakwah yang selalu senantiasa dirahmati Allah. Pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas dan mengupas permasalahan terkait dengan beberapa adab Islam ketika kita buang hajat dan yang lainnya. Kita lihat hadis yang menceritakan hal tersebut. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'iyyin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Apa sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa pelajaran yang nanti kita ambil? Dijelaskan dalam hadis ini, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Ya, jadi dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, janganlah salah seorang dari kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat dia mau kencing. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan tangan kanan kita, memegang kemaluan kita di saat kita mau membuang air kecil. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Selanjutnya Nabi juga melarang kita untuk jangan sekali-kali kita mengusap dengan tangan kanan kita untuk membersihkan kotoran yang ada pada kemaluan kita, ya, ataupun pada dubur kita. Tidak boleh menggunakan tangan kanan kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernapas dalam bejana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tepatnya pada hadis ke-5307. Hadirin yang berbahagia, perawi hadis ini yang kita sebutkan tadi, Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'il Al-Ansari, turut serta dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau biasanya disebut penunggang kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu perjalanan diceritakan, beliau pernah menumpang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tampak miring karena tertidur. Dan ketika beliau terjaga, maka beliau bersabda, semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga nabinya. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kandungan hadis yang akan kita pelajari? Yaitu termasuk kesempurnaan syariat ajaran agama kita, yaitu agama Islam, bahwa ia datang menjaga adab-adab yang tinggi dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Maka dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memegang kemaluan kita dengan menggunakan tangan kanan
ketika kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Untuk apa hal itu dilakukan? Ya, untuk memuliakan tangan kanan tersebut. Serta melarang kita pula untuk bernafas dalam bejana karena bisa mengotori air tersebut untuk pengguna setelahnya. Terkadang pula hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, napas membawa bibit penyakit sehingga mencemari bejana, atau terjadi benturan antara nafas yang naik dengan minuman yang turun sehingga menyebabkan tersedak dan air liur berjatuhan dalam bejana. Dan semua yang disebutkan tersebut mengurangi kesempurnaan sopan santun pada pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan tersebut. Kemudian hadirin yang berbahagia, faedah yang kita dapat ambil atau manfaat-manfaat yang kita dapat ambil dari hadis ini. Yang pertama, larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kita sedang kencing ataupun mungkin buang air besar. Artinya, larangan ini bermuatan makruh, dibenci. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian yang kedua, larangan istinja menggunakan tangan kanan setelah kencing atau buang air besar. Sama halnya istinja tersebut menggunakan batu atau menggunakan air. Jadi batu dan air atau mungkin tisu tidak ada perbedaan. Kita tetap menggunakan selain tangan kanan. Lalu yang ketiga, Nabi ingin menginformasikan kepada kita tentang bagaimana kita memuliakan tangan kanan kita. Dan yang keempat, kita dilarang untuk bernapas di dalam bejana tatkala kita mau meminum minuman. Dan yang kelima, kesempurnaan syariat Islam dan kelengkapan ajaran-ajarannya yang baru saja kita dengarkan adalah merupakan aturan adab-adab yang harus kita pahami sehingga bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan hidup pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita untuk selalu senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengisi sisa kehidupan kita dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan tersebut menjadi jembatan mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan, yakni masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.